Baik. Kemarin kita sampai kepada wal mu'minun. Sekarang la nufarriqu, sampai rusul kemarin, rusuli. La nufarriqu, la tidak, nufarriqu kami membeda-bedakan, atau kami tidak membeda-bedakan baina di antara ahadim mir rusuli, salah satu dari rasul-rasul Allah. Jadi Bapak Ibu nggak usah dibeda-bedakan, ya. Semua nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tugas utamanya tauhidullah, mengesahkan Allah. Sama itu. Nabi Adam sampai Nabi Isa mengajak manusia supaya mengakui Allah itu satu. Nah, ketika di Nabi Muhammad SAW, pada masa Nabi Muhammad, maka turunlah ayat Al-Quran, suratnya surat Al-Ikhlas. Nama surat Al-Ikhlas, tapi tak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Kenapa coba? Nama suratnya Al-Ikhlas, tapi kalimat ikhlas enggak ada di dalam. Enggak ada. Surat An-Nisa cerita tentang perempuan. Surat Al-Baqarah cerita tentang jawi. Nah, surat An-Naml cerita tentang semut. Surat An-Nahl cerita tentang lebah. Ya kan? Tapi surat Al-Ikhlas enggak ada cerita ikhlas. Surat Al-Kafirun cerita tentang orang kafir. Apa maksudnya? Ikhlas itu Bapak Ibu tidak ada paksaan, tidak ada iming-iming dari siapapun. Jadi awak mengakui Allah itu tidak ada diiming-imingi sesuatu. Itu makanya dalam Islam tak boleh memaksa orang lain untuk beragama Islam. Ambo tak boleh memaksa ibu. Bu, ambo guru ibu harus ikut paham ambo. Tak boleh. Kalau guru yang benar tidak pernah akan memaksa murid. Kenapa? Karena guru yang benar itu memberi ruang yang luas kepada murid untuk belajar. Belajarnya kepada siapa? Siapa saja boleh. Nggak boleh dibatasi. Oh, sama si Anu jangan ya. Sama si Anu tak boleh ya. Ini berarti guru nggak benar. Nggak boleh. Kita serahkan aja ke murid kita yang mau belajar. Tinggal dia nanti setelah dia belajar, bisa nggak dia memilih. Paham tak? Begitu Ibu. Sebab Rasulullah nggak pernah dia maksa. Kenapa? Dalam Al-Quran Rasulullah dinyatakan oleh Allah, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad balighul mubin, orang yang menyampaikan dengan nyata. Jadi tugas Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan saja, tidak memaksa umat untuk harus mengikuti Nabi Muhammad. Paham tak nih? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad aja enggak ada memaksa orang. Kalau kita bukan nabi, bukan rasul.
Kita sekedar guru menyampaikan saja. Silakan ibu mau pilih yang mana? Semua yang disampaikan ada dasarnya. Nah, itu makanya konsep dalam belajar itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah sebanyak-banyaknya, belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Belajarlah kamu sampai mati. Jadi nggak ada batasan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan bahwa kita tak boleh membeda-bedakan antara nabi atau rasul. Tugas utamanya tetap sama. Hanya saja kepada masanya yang berbeda. Wa qalu, dan mereka mengatakan, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Jadi ada di antara manusia itu yang dengar sekaligus taat. Tapi ada juga manusia itu yang sami'na wa asoina, inyo danga tapi inyo laluan. Itu ini Pak tahu, didanga kaji inyo tapi inyo laluan saya. Anak mau tu bayar. Nanti orang awak danga, nanti awak laluan. Yo. Jadi orang mau komentar apa ya silakan. Dan awak tetap melakukan. Paham Ibu? Maulid Nabi bid'ah, silakan Anda bid'ahkan, kami tetap maulid Nabi. Nuzul Quran bid'ah, silakan Anda bid'ahkan nuzul Quran, kami tetap nuzul Quran. Kan begitu? Isra Mi'raj bid'ah, silakan Anda bid'ahkan, itu paham Anda, tapi kami punya paham sendiri. Kami lakukan Isra Mi'raj. Gitu. Jadi silakan aja, kita punya paham masing-masing. Ya Bu, ini paham? Paham tak nih? Sering saya sampaikan tuh. Rasulullah dulu mengatakan kullu muhdatsin, setiap perkataan yang baru, bukan perbuatan. Kenapa saya menerjemah dengan perkataan? Karena asal katanya hadatha yahdutu hadisan, hadis, perkataan. Setiap perkataan yang baru, setiap hadis yang dibuat-buat oleh manusia, bukan datangnya dari Rasulullah SAW, bid'atun, maka itu bid'ah. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah bukan perbuatan, tapi perkataan. Kalau ada orang pintar bahasa Arab, santiangnya bahasa Arab, pandainya bahasa Arab, kemudian dia buat hadis baru, maka itu namanya bid'ah. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, wa kullul bid'ati dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalah finnar, dan setiap yang sesat masuk neraka. Maksudnya orang yang buat hadis palsu. Paham tak nih? Bukan perbuatan. Kalau berkenaan dengan perbuatan, Rasulullah sudah menyampaikan, man sanna sunnatan fil islami, siapa yang berbuat di dalam agama Islam sunnatan hasanatan, perbuatan yang baik, acara yang baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahala. Paham? Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu meninggal dunia, ini yang Ibu sampaikan supaya lebih jelas, ya. Meninggal dunia itu kita minta atau memang ketentuan Allah? Ketentuan Allah.
Sudah meninggal dunia, nanti yang orang hidup punya kewajiban. Apa kewajibannya? Satu, memandikan. Apa? Memandikan. Ketika bapak ibu memandikan itu, mayat itu dimandikan pakai apa? Pakai sabun. Di masa Rasulullah ada sabun? Tuh. Ada sabun nggak? Ada Rasulullah suruh pakai sabun? Nggak ada. Berarti bid'ah nggak? Bid'ah. Tapi ibu harus paham, ada nggak kebaikan kalau mayat dimandikan dengan sabun? Apa kebaikannya? Bersih. Berarti memandikan mayat dengan sabun dapat pahala. Begitu cara memahami hadis. Jangan bilang ketika tidak dilakukan Rasulullah bid'ah, masuk neraka. Di mana letaknya masuk neraka? Bu, ini jelas. Oke, sudah dimandikan pakai sabun tadi. Selesai dimandikan dia pakai lagi. Dikapani. Dulu ada nggak kapan? Nggak ada. Ini jelas. Nggak ada kapan. Di masa Rasulullah pakai rumput. Kalau bahasa awak rumput yang tinggi-tinggi kan apa sih? Jelalang. Jo itu dulu Rasulullah. Sekarang pakai kapan? Gimana? Bid'ah tidak? Tapi ada nggak kebaikannya? Apa kebaikannya? Menutup aurat. Jadi tak pun pakai kain kapan, kalau tertutup auratnya boleh. Paham tak? Mau apa lagi? Mau bilang bid'ah lagi? Masuk neraka. Itu semua mayat itu masuk neraka semuanya. Pakai kain kapan? Allah. Oke, selesai dikafani, berikutnya disolatkan. Di mana salatnya? Rasulullah tidak mensalatkan di atas keramik, di atas karpet, di atas pasir. Kenapa? Karena masjid dulu belum pakai keramik. Sampai Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah sujud, bangkit dari sujud, nempel pasir di jidat Rasulullah. Tandanya apa? Rasulullah itu kalau sholat sujudnya di atas pasir. Sekarang Bapak Ibu sujud di atas apa? Karpet. Keramik. Beda enggak? Tapi ada enggak kebaikannya? Ada. Dapat pahala. Itu makanya orang yang infak karpet dapat pahala, Pak Ji. Paham? Sudah selesai nanti disolatkan, diantarkanlah ke kuburan. Ada yang pakai ambulan, ada yang jalan kaki. Di masa Rasulullah ada pakai ambulan? Enggak ada. Bid'ah. Ayo, ngomong apa lagi? Bilang apa lagi? Ada enggak Rasulullah menyuruh pakai ambulan? Enggak ada. Yang dianjurkan oleh Rasulullah pakai jalan kaki. Tapi dek pusaronya di Tugul Hitam, nang meninggal di Katapiang, jalan kaki ini namanya. Namun silakan. Tapi kalau pakai ambulan ada nggak kebaikannya? Ada. Begitu. Oke, sudah selesai diantar sampai pusaro dimasukkanlah. Oke, selesai. Kita pulang. Sampai di rumah, anaknya tanpa kita minta, tanpa kita suruh, punya niat dalam hati, saya mau mengajak jamaah Masjid Ketapiang untuk mendoa. Ada kita pesan, woi nanti malam tolong ya panggil kami jemaah ya, mendoa ya, masak ya, ini gitu segala. Ada? Enggak ada. Keinginan sendiri, niat hati sendiri. Dia juga mampu karena niatnya sedekah.
Ketika dihimbau jamaah Jamiatul Rahmah pergi ke rumahnya, tolong Ustaz Sep doalah seketik dulu. Doalah Ustaz Sep Prianto di situ. Oke, selesai mendoa, kecik tuan rumah Bapak Ibu, tadi memang kami lebih niat untuk bersedekah. Itu hidanganlah doa di muka Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nikmati. Bersedekah, kalau niatnya bersedekah ikhlas tuan rumah, tanpa kita minta, tanpa kita paksa, maka sedekah tadi mengalir kepada orang yang meninggal dunia. Justru kalau tak kita makan, dia sudah niatnya sedekah, kita yang dosa. Paham? Itu kerja Rasulullah, shadaqatun jariyatun. Ini syaratnya nggak boleh dipaksa. Gitu. Paham tak nih? Ini pakai pula dalil sudah jatuh tertimpa tangga. Yang sudah jatuh tertimpa tangga itu dari mana dapatnya? Apakah itu pernyataan Rasulullah? Apakah itu dari Al-Quran? Awak nama muai itu. Paham tak Ibu? Jadi besok kalau ada orang meninggal dunia, kalau niatnya mau berbagi, mau bersedekah kepada yang sudah meninggal dunia, silakan. Enggak ada larangan, justru itu sangat bagus. Kalau tak mampu, tak usah pakai makan-makan, doa saja. Gitu. Kan kita nggak pernah maksa. Siapa yang maksa? Gitu ya, Bu ya. Yang penting niat awalnya ikhlas, tidak ada terpaksa. Kalau beberapa ustaz, yang pertama kan memang sudah diajarkan. Nah, yang kedua ini kita yang orang-orang kan tak tahu apakah itu pasti diajarkan apa enggak. Apakah boleh kita bisa minta yang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ribut karena Sayyidina. Dah, saya jelaskan. Sayyidun itu artinya tuan, kalimat penghormatan, memuliakan. Paham? Ditambah na itu domir untuk orang yang membaca. Sayyiduna, tuan kami. Kalau Sayyidun, tuan saja. Artinya kalimat itu mu'azzam li nafsi, untuk kalimat penghargaan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau pakai Sayyidina boleh, tak pakai Sayyidina juga boleh. Nan tak boleh tak bersolawat. Nah, enggak ada bid'ah. Yang bid'ah tuh Ibu begini, Allahumma sholli ala Jokowi. Itu bid'ah. Paham? Selagi ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tidak ada bid'ah. Paham, Bu? Nah, jadi di situ Ibu harus mendudukkan satu-satu. Baca Yasin malam Jumat, nggak ada bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena baca Yasin Al-Quran. Yang bid'ah itu tak baca ya, tak baca itu yang bid'ah, itu yang sesat itu. Jadi kalau baca Yasin Ibu silakan, baca surat Al-Kahfi silakan. Pokoknya selagi dia baca Al-Quran tidak ada istilah bid'ah. Selagi dia berzikir, zikirnya untuk Allah, tidak ada bid'ah. Paham tak nih? Oke, berikutnya
Ghufranaka, ampunan untukmu. Maksudnya Allah tuh mengampuni kita. Allah Maha Pengampun. Rabbana, wahai Rabb kami Allah. Kenapa saya pakai Rabb tidak pakai Tuhan? Karena Rabba yurabbi itu artinya mendidik. Jadi Allah itu yang mendidik kita. Jadi kalau Allah yang mendidik kita, maka idealnya pribadi kita itu harus pribadi yang baik. Paham tak nih? Ibu sholat rajin, tapi dengki dendam masih ada. Berarti ibu sholatnya itu tidak mendidik. Ya tidak ada hasil didikan sholat. Paham tak? Pendendam, ya kan? Wa ilaikal masir, dan kepadamu Allah kami kembali. Nah, jadi semua kita akan kembali menghadap Allah. Baik yang muda, baik yang tua, baik yang sakit, baik yang sehat. Hanya bedanya nanti Bapak Ibu, sianan duluan, sianan kemudian. Itu sih bedanya. Yang jelas kita semua wa ilaikal masir, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, siap-siaplah untuk menghadap kembali kepada Allah. Karena kalau Allah mengambil awak, kadang-kadang awak tidak tahu bilo katibo. Memang tidak tahu, ya kan? Entah besok, entah lusa, entah beko. Yang penting kita persiapkan. Jangan pernah ragu Bapak Ibu bahwa kita akan kembali kepada Allah. Pasti. Itu makanya pakai kalimat insya Allah aja nggak boleh. Insya Allah saya mati. Nggak ada. Pasti mati. Ya Bu. Baik, itu saja kira-kira nanda yang mau sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.